Saya berumur 8 tahun mencoba tidur pesawat di tempat tidur. Adik seorang ayah dan seorang ibu tiba-tiba menerobos masuk. Katanya dia akan menyelipkan saya di. Tangannya terulur ke celana selangkangan saya tanpa sadar. Saya pikir ini adalah cara pemanasan adik saya yang unik. Tapi lambat laun saya menyadari. Ini adalah pendahulu dari kemerosotan hubungan keluarga. Sampai saya berusia 18 tahun dan saya tidak sabar untuk mengaku kepadanya. Tapi saya menarik kembali semua kelembutan yang pernah saya miliki. Mulai berbicara buruk kepada saya. Sampai hari ini. Dia membawa kembali seorang pria dan meminta saya untuk memanggilnya kakak ipar. Aku diam-diam mengambil kembali surat diagnosis kanker yang kuserahkan. Aku mengeluarkan ponselku dan menghubungi seorang guru nomor. Aku mengajukan diri untuk percobaan krionik. Setelah lama terdiam di ujung telepon. Ini dia tiram desah Profesor Lee. Besok datang ke lab untuk pemeriksaan. Tentukan metode pembekuan dan waktu pembekuan terbaik. Detik berikutnya telepon ditutup. Kamuflase dengan piring goreng. Dia keluar dari dapur. Kau kembali tepat pada waktunya. Pernikahan dia Fang Yuan dijadwalkan setelah 12 Oktober. Kakak iparmu memiliki keputusan akhir dalam hal besar dan kecil dalam keluarga. Hanya beberapa kata. Tapi itu membuatku merasa seperti 1000 anak panah menusuk hatiku. Hari itu adalah hari ulang tahunku. Ini juga hari peringatan kematian orang tuaku. Ada cerita lain terkait dalam koran bobrok. Nyonya Hauman tidak waras. Menebang pohon saat suaminya sedang tidur. Lalu ia gantung diri. Hanya tersisa anak tunggal berumur 5 tahun. Aku anak tunggal berumur 5 tahun. Aku bersembunyi di lemari hari itu. Kamuflase membawaku keluar sayang. Jangan takut adikku datang. Ada adik. Jangan pernah biarkan siapapun menyakitimu. Dan dia membawaku pulang. Apapun yang kuinginkan. Bahkan jika itu adalah bintang di langit, dia akan memberikannya padaku. Sampai hari dia menemukan surat cinta itu. Semuanya telah berubah. Aku menundukkan kepalaku dan menjawab dengan cemberut, aku tahu. Kamuflase mengira aku akan membuat masalah. Aku tidak menyangka. Aku benar-benar menerimanya dengan sangat tenang. Ada sekilas perbedaan yang langka di matanya. Fang Yuan di samping tertawa. Apakah kamu tidak ingin begitu serius? Yun Mo ketakutan. Yun Mo mengabaikannya. Ayo kita makan. Lalu dia menarikku ke restoran. Aku tidak menyangka Fang Yuan tiba-tiba datang dan menarikku. Aku tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Informasi di tanganku tersebar di seluruh tanah. Kamuflase mengerutkan kening. Dia membungkuk dan mengambil cetak biru lapisan es di tanah. Lalu bertanya dengan dingin apa ini. Meskipun saya gugup setengah mati. Tapi permukaannya masih tenang. Saya menjelaskan kepada petugas tamu dengan tenang. Cetak biru adalah informasi yang saya cari untuk pekerjaan rumah musim panas. Guru meninggalkan pekerjaan rumah sebelum liburan. Mari kita merancang produk dengan bebas. Saya pikir desain dapat melindungi. Peti mati kristal dengan mayat yang tidak membusuk. Jadi saya mencari beberapa informasi di internet. Cetak itu untuk referensi. Wajah kamuflase klasik Tiongkok masih penuh kabut. Yun Mo, kau sakit? Dia berbisik bahwa itu hanya pekerjaan rumah musim panas. Jangan marah. Kamuflase berwajah dingin dan tidak berbicara. Sebaliknya, Fang Yuan tersenyum dan mengitari lapangan untuk mengubahnya. Betapa malangnya peti mati itu? Orang-orang muda tidak boleh berpikiran gelap. Sedikit sinar matahari. Kuletakkan informasi yang berserakan di tanah. Memungut semuanya. Dan kemudian di depan kamuflase. Membuang semua informasi ini ke tempat sampah. Wajah kamuflase sedikit mereda. Di tengah malam, setelah semua orang tertidur. Diam-diam aku bangkit lagi dan pergi ke tempat sampah untuk mengambil informasi. Ketika aku kembali, Fang Yuan berjalan mendekat dari kamarnya. Aku memaksakan diri untuk berpaling. Lalu ingatkan dirimu dalam hatimu berulang-ulang. Jangan lihat. Jangan pikirkan itu. Dia tunangan Camo. Ada provokasi yang tertulis di antara alis dan matanya. Mengapa kau tak bisa menatapku? Dan beberapa hal kecil berbeda jauh-jauh hari. Apakah kau tak mampu menerimanya sampai sekarang? Cinta kamuflase adalah aku. Bukan dirimu. Dan aku menunduk. Tidak, aku menerimanya. Fang Yuan berkata dengan jijik, berhentilah berpura-pura. Apakah kau pikir aku tak bisa melihatnya? Caramu memandang kamuflase sama sekali tak normal.
Meskipun kau memanggilnya adik kamuflase. Tapi dia membesarkan kakak sulungmu seperti seorang ibu. Yunmo, apakah kau psikopat? Aku terdiam. Benarkah aku psikopat? Pantas saja adik kamuflase tahu isi hatiku. Akan tiba-tiba menjadi begitu jijik padaku. Ternyata perasaan ini ada di mata dunia. Sungguh tak tertahankan. Kudengar alasan mengapa kau menjadi yatim piatu. Itu karena ibumu tak waras. Dia menebas ayahmu lebih dari 100 kali di tengah malam. Diretas ayahmu sampai mati. Lingkaran mendekat selangkah demi selangkah. Provokasi yang disengaja. Pantas kau sakit. Jadi itu keturunan? Ibumu adalah orang gila yang bengkok. Kau juga. Aku bisa memaklumi hinaan padaku. Tapi aku tak bisa menahannya. Menoleransi cacian almarhum kedua orang tuaku. Diam. Aku menerkam ke depan dan mencengkeram leher Fang Yuan. Sama sekali tidak tahu gambaran keseluruhan. Kau tidak memenuhi syarat. Aku belum selesai. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar Yunmo. Apa yang kau lakukan? Entah kapan kamuflase itu terbangun. Dia berdiri di ambang pintu dan memelototiku dengan kemarahan di wajahnya. Fang Yuan terlihat dirugikan. Buka mulutmu untuk bersih-bersih, jangan salahkan Yunmo. Ini semua salahku. Aku keluar untuk mencari air minum. Siapa tahu begitu pintu terbuka, dia menabrak Yunmo. Dia melihatku. Katakan saja aku tidak memenuhi syarat untuk bersamamu. Dia berbohong. Aku tidak memarahinya. Aku sedikit marah. Dia sengaja memprovokasiku tentang orang tuaku. Dan menyebut ibuku gila. Fang Yuan menunjukkan ekspresi linglung. Orang gila apa? Yunmo, apa yang kamu bicarakan? Apa yang terjadi dengan orang tuamu? Aku hanya tahu. Mereka meninggal ketika kamu masih muda. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Li Chai dengan lembut menenangkan Fang Yuan dengan beberapa kata. Kemudian dia menoleh dan menatapku dengan dingin. Yunmo benar-benar tidak menyangka bahwa untuk memfitnah Fang Yuan. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa mata yang menatapku penuh dengan kekecewaan. Fang Yuan tidak tahu apa-apa. Aku tidak pernah memberitahunya tentangmu. Aku menatapnya dengan sedikit ketidaknyamanan. Jika Anda tidak memberitahu saya, tidak bisakah dia mencari di internet sendiri? Itu bukan sesuatu yang tidak dapat Anda temukan. Cukup, jangan menunggu saya selesai. Nietzsche menyela saya dengan dingin. Minta maaf kepada Fang Yuan segera. Perintah Nietzsche dengan wajah dingin. Aku mengerutkan kening padanya. Aku tak akan minta maaf. Aku tak salah. Yang seharusnya benar-benar minta maaf adalah Fang Yuan. Aku sungguh-sungguh telah memanjakanmu. Suara Nietzsche sedikit bertambah dingin. Mulai hari ini, kau tak boleh keluar dari kamarmu. Beri aku respons yang baik di kamar. Kapan kau mengetahuinya? Aku bersedia minta maaf. Kapan ia akan keluar? Aku terkunci di kamarku. Lalu telepon tiba-tiba bergetar. Penanggung jawab grup eksperimen pembekuan. Kirimi aku pesan. Pak Yun, laporan medismu sudah keluar. Penelitian oleh tim kami. Waktu pembekuan optimalmu. Antara tanggal 7 dan 21 bulan depan. Kau bisa mengikuti preferensimu. Pilih salah satu hari untuk membeku. Bulan depan adalah Desember. Hatiku berdenyut lagi. Bulan depan, aku terdiam dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Lalu tangan gemetar. Ini tanggal pilihanku, 12 Desember. 12 Desember adalah hari ulang tahunku. Ini juga hari pernikahan kamuflase dan Fang Yuan. Sebaiknya aku tidak pergi ke pernikahan mereka. Wanita kamuflase muak padaku. Hal itu juga menghalangi mata mereka bahwa aku pergi. Pergi saja dengan tenang. Jangan ganggu siapapun lagi. Aku kehabisan waktu. Aku punya banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Dan aku juga tak ingin menghabiskan waktuku yang berharga. Semua terbuang di area terlarang. Maka aku menemukan kamuflase dan menyatakan cinta padanya. Adik kamuflase, aku menemukan jawabannya. Semua salahku. Aku minta maaf padamu. Kamuflase masih dingin. Caranya menatapku. Tak ada lagi manja dan kelembutan. Bukan aku yang harus minta maaf, tapi Fang Yuan. Oke, aku minta maaf padanya. Terlalu emosional. Tubuhku gemetaran tak terkendali. Ipar. Maaf, Ipar membuat pria itu kaku sejenak. Mata indah Nietzsche bergetar.
Untuk beberapa saat. Ia bahkan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apakah sekarang baik-baik saja? Adik kamuflase, senyum masokisku. Tapi hatiku luar biasa tak nyaman. Kau puas? Kamuflase harus memuaskan. Entah kenapa. Lihat permintaan maafku. Dengarkan aku teriakan Fang Yuan Jinfu. Dan ia benar-benar kesal. Saat membuka mata, ia tak berani menatapku lagi. Hanya tanggapan acuh yang dimulai hari ini. Kau pindah ke bawah dan ia tak bicara. Aku berbalik dan turun ke bawah. Sejak suster kamuflase memintaku pindah ke bawah. Lalu aku akan pindah. Lagi pula aku tak punya waktu beberapa hari untuk hidup. Di malam hari. Aku meluncur ke Criolab lagi. Aku ingin berdiskusi dengan penanggung jawab setelah aku dibekukan. Di mana es lewat harus diletakkan? Aku membaca informasinya. Kau juga punya ruang penyimpanan es di dasar laut. Benarkah? Penanggung jawab menjawab tentu saja. Bahkan, sejujurnya. Sebagian besar ruang penyimpanan es kami berada di dasar laut. Karena di darat. Kita perlu menjaga es di ratusan derajat di bawah nol untuk waktu yang lama. Ia menghabiskan listrik dalam jumlah besar. Tapi jika kau menyimpan lapisan es di dasar lautan, konsumsi daya sangat rendah. Karena suhu di dasar laut secara inheren rendah. Aku tersenyum begitu baik. Aku ingin menyimpan lapisan esku di dasar laut. Penanggung jawab sedikit bingung. Bolehkah aku bertanya mengapa? Aku masih tertawa karena tak ada bintang yang bisa ditemukan. Karena aku tak ingin melihat Fang Yuan. Aku sengaja menunda pulang terlambat. Tapi sesampainya di rumah, villa itu terang benderang. Kamuflase sedang duduk di ruang tamu dengan wajah dingin menungguku. Ada apa dengan saudari kamuflase? Aku bingung. Saya tidak mengerti apa yang saya lakukan salah lagi. Jelas aku sudah berada di luar sepanjang hari-hari ini. Kamuflase melemparkan setumpuk kertas di depanku. Kemudian dia menekan amarahnya dan menanyai Yunmo. Katakan apa ini? Aku menundukkan kepalaku. Lalu saya melihatnya di kertas yang berserakan di tanah. Diagnosis kanker sendiri. Bagaimana Anda bisa mengobrak-abrik barang-barang saya? Saya panik. Saya tidak berani menjawab pertanyaan kamuflase secara langsung. Jadi saya sudah berusia 18 tahun. Anda tidak diperbolehkan di kamar saya. Mengobrak-abrik barang-barangku. Kamuflase melemparkan cangkir teh ke atas meja dengan marah. Apakah itu intinya? Ketegangan. Fang Yuan berpura-pura keluar dan mengitari tinta awan. Kau salah paham bahwa kamuflase MU dipotong. Dia tidak memasuki kamarmu. Aku tak bawa baju ganti. Aku benar-benar tidak punya pakaian untuk dipakai. Aku harus masuk ke kamarmu. Mencari pakaian darurat yang tidak Anda pakai. Siapa tahu itu tiba-tiba ada di mejamu. Melihat diagnosis kanker ini. Dia jelas berbohong. Karena pada hari pertama mendapatkan diagnosis kanker saya. Jadi saya menguncinya. Dan dalam deskripsi Fang Yuan. Sepertinya saya sengaja memasukkan diagnosis kanker. Letakkan dalam posisi yang mencolok. Tunggu sampai mereka mengetahuinya. Fang Yuan menutupi hatinya. Sedih dan tampan. Bagaimana Anda bisa terkena kanker di usia yang begitu muda? Anda memberitahu saudara ipar Anda dengan jujur. Apakah diagnosis kanker ini benar? Atau lelucon Anda? Aku menoleh untuk melihat kamuflase. Dan itulah yang saya sadari. Adik kamuflase menatap mataku. Kemarahan melebihi kekhawatiran. Agaknya sebelum aku pulang. Alun-alun telah meniup cukup angin. Jadi kamuflase tidak mengira saya menderita kanker. Anggap saja aku berpura-pura. Untuk mendapatkan perhatiannya. Saya pikir itu akan baik-baik saja. Setidaknya rahasiaku tidak akan ketahuan. Jadi saya bilang itu lelucon. Saya bermain dengan teman-teman saya. Saya tidak berharap untuk dikirim oleh Anda, tidak menunggu saya untuk menyelesaikan. Duduk di sofa dengan wajahmu. Kamuflase yang sunyi tiba-tiba bangkit. Sekarang pergi ke rumah sakit dengan saya segera untuk pemeriksaan. Apakah itu lelucon? Ketika Anda tiba di rumah sakit, Anda akan memutuskan. Kakak kamuflase, aku tidak mau pergi. Mendengar kata-kata itu, mata dingin kamuflase menyapu. Hanya sekilas. Aku sangat ingin mengenal saudari kamuflase. Jadi saya juga tahu. Pemeriksaan ini diperlukan hari ini. Sudah jam 12 malam ketika saya tiba di rumah sakit. Berbicara secara logis. Kecuali unit gawat darurat saat ini.
Departemen lain tidak diterima. Sebelum Luo Qingli tiba, hubungi dekan. Oleh karena itu, seorang dokter segera dikirim. Beri aku pemeriksaan fisik terlengkap. Screening kanker. Hasilnya akan memakan waktu 2 jam paling cepat. 2 jam ini. Setiap menit dan setiap detik adalah siksaan untukku. Saya tidak tahu berapa lama. Akhirnya sampai akhir. Dokter keluar dengan laporan diagnostik. Hasil tes Nona Luo sudah keluar. Tuan Lin dalam keadaan sehat. Tidak ada kanker sama sekali. Aku tidak tahu. Setelah menderita begitu lama. Pada akhirnya, saya benar-benar menunggu hasil seperti itu. Aku menoleh dengan kasar menatap Fang Yuan. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa dia pasti melakukannya secara diam-diam. Fang Yuan menarik nafas panjang. Sepertinya kau sudah lega. Ujiannya bagus. Hanya lelucon. Yunmo baik-baik saja. Kamuflase dan aku akhirnya lega. Kamuflase tidak mengatakan apa-apa. Dan dia menatapku sangat dalam. Tiba-tiba saya menyadari bahwa wajah saya sangat pucat. Hampir tidak berdarah. Meskipun saya tidak menderita kanker. Tapi menurut hasil inspeksi, tubuh Pak Yun saat ini sangat lemah. Dia sangat kekurangan gizi. Tampaknya telah melihat keraguan kamuflase. Dokter menambahkan kalimat lain dengan tenang. Pernahkah Anda melakukan diet untuk menurunkan berat badan baru-baru ini? Wajah kamuflase langsung menjadi sangat jelek. Aku baru-baru ini. Aku benar-benar tidak makan banyak. Itu normal. Lagi pula, aku sakit. Jadi menghina saya dan membenci saya. Apalagi yang ada dalam pikiran saya untuk makan dengan baik? Ini adalah cerita yang sama sekali berbeda untuk kamuflase. Untuk membohongiku dengan berpura-pura sakit. Anda hanya merusak tubuh Anda seperti itu. Kau mau apa? Buat saya merasa kasihan pada Anda dan setuju. Denganmu, Yunmo, bisakah kamu bangun sedikit? Aku merasakan kesemutan di hatiku. Tidak tahu dia tidak akan bangun. Atau apakah saya mencoba menyangkal bahwa saya benar-benar tidak memilikinya? Tapi penyangkalanku menghadapi kebenaran besi ini. Sangat pucat. Kamuflase memberiku tatapan yang sangat kecewa. Bagaimana aku membesarkanmu seperti ini? Pada saat itu, saya hanya merasa seperti 1000 anak panah menembus hati saya. Kamuflase meninggalkanku sendirian di rumah sakit. Ia melangkah pergi dengan menggendong Fang Yuan. Selama seminggu ke depan, ia tak pernah bicara lagi padaku. Ada kalanya aku ingin meredakan hubungan keduanya. Namun semua berakhir dengan kegagalan. Hingga sehari sebelum kamuflase pernikahan Hi Fang Yuan. Kakak kamuflase, kau akan menikah besok. Apakah kau masih belum bicara padaku? Wajahku sedih sekali. Tapi mata kamuflase masih sangat dingin. Apakah kau sudah menyerah? Aku menganggukkan kepalaku dengan mata merah. Mampus aku bersumpah tak akan membohongimu kali ini. Aku benar-benar tak berbohong kali ini. Karena aku akan segera mati. Orang sudah mati. Hati harus mati juga. Kamuflase memutar mataku merah. Jelas tak percaya padaku. Tapi ia mengalah. Bagaimanapun, dialah yang berpikiran besar. Bagaimana bisa kau benar-benar mengabaikanku sepanjang waktu? Datanglah ke pernikahanku dengan Siu hari ini. Hormat kami dan aku akan memaafkanmu. Kamuflase berkata dengan dingin, jangan bermain trik apapun. Aku telah menambahkan alun-alun. Sebanyak apapun kau membuat masalah, kau tak bisa mengubah hasilnya. Kupalu mataku dan aku tak akan membuat keributan. Aku begitu baik dan begitu tenang hingga menyakiti hatinya. Ketidaksabaran menguasai seluruh hati tanpa alasan. Kamuflase sudah tak terlihat dan tak berani menatap wajahku lagi. Kubuka mulutku saat ini, kamuflase kakak. Pergi ke pernikahanmu. Tapi bisakah kau berkenan setelah pernikahan? Selamat makan bersamaku. Nietzsche dan Fang Yuan menggelar pernikahan ala barat. Upacara pernikahan. Biasanya selesai sebelum jam 12 siang. Besok adalah hari ulang tahunku. Kau biasa menghabiskan hari ulang tahunku bersamaku. Bisakah kau habiskan ulang tahun terakhirku bersamaku? Aku mengerti. Terlalu berat untuk diminta di hari pernikahanmu. Tapi aku tak akan mengganggumu dengan pernikahanmu. Jam 4 sore. Semua upacara pernikahan pasti selesai. Kau hanya perlu datang saat ini. Beri aku gigitan kue. Lalu ucapkan selamat ulang tahun. Aku puas. Permintaan yang begitu rendah hati. Kamuflase tak tega menolak.
Maka dengan kaku ia menjawab kalimat yang baik. Semalaman aku tak banyak tidur. Buka matamu sampai subuh. Lalu berkemas dan pergi ke pernikahan kamuflase. Pernikahan berlangsung meriah. Hampir semua selebritis datang bersorak. Fang Yuan dengan setelan jas haute couture putih. Membungkus pinggang kamuflase dengan wajah bahagia. Kamuflase juga berganti dengan gaun pengantin. Adik kamuflase sangat cantik. Aku ingin menjadi cantik dan mulia. Temperamen tegas. Tahun-tahun tampaknya memiliki preferensi khusus untuknya. Tidak pernah meninggalkan bekas apapun di wajahnya. Sudah 13 tahun berlalu. Tapi dia masih sama seperti saat dia menggendongku keluar dari lemari. Masih sangat cantik. Sangat menawan. Aku merekatkan mataku padanya. Dia meliriknya dengan rakus. Lalu maju ke depan. Tawarkan hadiah pernikahan yang telah kamu siapkan dengan kedua tangan. Kamuflase kakak selamat menikah. Aku merestuinya dari lubuk hatiku. Semoga dia bahagia dan sehat di masa depan. Kamuflase menerima hadiah. Dia menatapku sangat dalam. Tidak mengatakan apa-apa. Hanya intinya. Tampaknya ada sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Mengungkapkan pengakuan. Melonjak seperti orang gila. Sayang sekali aku tidak melihatnya. Setelah memberikan hadiah, aku diam-diam meninggalkan pernikahan. Aku benar-benar tidak punya keberanian. Saksikan adik kamuflase menikahi Fang Yuan. Maaf, itu bukan ukuran sebesar itu. Aku tulus mendoakan adik kamuflase. Tapi aku tidak akan pernah menyetujui Fang Yuan. Setelah meninggalkan pernikahan, aku pergi ke pemakaman dulu. Meninggal untuk dirimu sendiri. Para orang tua menawarkan buket bunga terakhir mereka kepada ibu mereka. Sepertinya aku mengerti sekarang. Mengapa kamu memilih bunuh diri? Sungguh menyakitkan hidup. Mengapa kamu tidak membawaku bersamamu saat itu? Kamu sangat membenci ayah. Tapi kamu membawanya pergi. Kau bilang kau paling mencintaiku. Tapi kau meninggalkanku sendiri di sini. Dunia ini begitu besar. Tiba-tiba aku merasa sangat kesepian. Seperti dari awal sampai akhir. Tak seorang pun pernah dengan tegas memilihku. Mencintaiku sampai maut. Jangan pernah menyerah padaku, bahkan ibuku. Lupakan, Ibu. Kau tak begitu mencintaiku. Suster kamuflase sesungguhnya telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika kau memiliki roh di surga, jangan berkatilah aku. Berkatilah dia. Lalu aku membungkuk dan mencium batu nisan orang tuaku. Lalu berpaling. Aku pergi ke restoran sendirian. Lalu menunggu kakak kamuflase dengan sabar. Datang dan rayakan ulang tahun terakhirku bersamaku. Waktu berjalan menit demi menit. Pernikahan jam 5 sudah lama berakhir. Aku masih belum menunggu kamuflase. Ponsel tiba-tiba bergetar. Dorongan berikutnya berkelebat keluar. Fang Yuan mengirim Weibo. Pernikahan selesai. Bulan madu dimulai. Bulan madu pertama berhenti puji Yang Wansi. Ayo pergi sekarang. Ada foto di bawah teks. Ini 2 tiket pesawat yang ditumpuk di atas satu sama lain. Yang di atas berbentuk persegi. Anda tidak perlu memikirkan yang di bawah untuk mengetahui itu milik siapa. Waktu keberangkatan tiket adalah pukul 17.30. Pada saat ini, saya akhirnya mengerti bahwa adik kamuflase tidak akan datang. Kue di atas meja sudah mulai meleleh. Aku mengambil kue. Seperti boneka tanpa jiwa. Memasukkan yang kayu ke mulut. Mengapa krimnya asin? Tidak enak. Aku memaksakan diri untuk makan sepotong kue utuh. Kemudian check out dan berjalan pergi. Semoga ulang tahun yang buruk. Aku harap kau tidak menderita lagi setelah kau mati. Ini pesan ulang tahunku untuk diriku sendiri. Dan aku melaju sampai ke Criolab. Semua staf di laboratorium sudah berada di tempatnya. Tunggu saja aku datang. Tak ada yang merayakan ulang tahunku. Tapi untungnya, ada seseorang yang mengirimku dalam kematianku. Meskipun sekelompok orang asing. Jadi aku memikirkannya. Menarik catatan bunuh diri. Menyerahkannya pada penanggung jawab kelompok eksperimen pembekuan. Jika seseorang datang mencariku, berikan catatan bunuh diri ini padanya. Jika tak ada yang datang mencarinya, maka buang saja. Lagi pula itu tak penting. Penanggung jawab menerima catatan bunuh diri itu. Aku akan menyimpannya dengan aman. Dan aku berbalik. Selangkah demi selangkah menuju keranda yang menjadi milikku. Dan aku masuk.
Seperti anak kecil. Setiap kali pertengkaran ayah dan ibu, aku akan bersembunyi di lemari. Ruang lemari yang sempit membuatku merasa aman. Dunia ini begitu besar dan rumit. Aku tak sanggup mengatasinya. Aku kembali ke lemariku. Semuanya sudah siap. Mulai mendingin. Dengan perintah seumur hidup dari penanggung jawab, hawa dingin datang. Aku kehilangan kesadaran sesaat. Selamat tinggal adik kamuflase. Semoga pernikahan kalian bahagia. Seminggu kemudian, Kamuflase dan Fang Yuan kembali ke villa bersama. Villa sepi. Kamuflase mengernyit tanpa sadar. Aku selalu merasa ada yang hilang. Dan ia sangat cepat mengerti. Tanpa sambutan Yun Mo, ia biasa kembali dari setiap perjalanan bisnis. Yun dan Mo akan terbang mendatanginya. Lalu mengucapkan kata adik kamuflase dengan cara kekanak-kanakan. Kenapa kau baru kembali? Aku sangat merindukanmu. Tapi kali ini aku kembali tanpa seorang pun menyambutku. Kamuflase sedikit enggan. Tapi untuk berpikir bahwa dia memang membuatnya berdiri sebelum pergi. Jadi kemarahan tanpa nama ini di hatiku. Lalu dia menekannya secara paksa kembali. Yumota berteriak memanggilnya keluar. Dia membawakannya hadiah dari perjalanan bisnisnya. Ini sedikit kompensasi. Namun, villa masih sunyi. Tidak ada respon. Kenapa anak ini diam saja? Pembukaan senyum Fang Yuan. Masih marah padamu? Tapi itu terjadi tiba-tiba. Dia bahkan tidak berhasil sampai ke pernikahan kami. Pergi saja dengan tergesa-gesa. Terbang ke Eropa. Setelah itu, saya khawatir asisten Anda tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia juga menemui Yun Mo secara langsung untuk menjelaskan situasi kepadanya. Tapi dia sengaja hanya mengatakan setengah dari apa yang dia katakan. Adapun setengah sisanya. Biarkan saja kamuflase menebusnya dengan sendirinya. Kemarahan kamuflase tersulut tiba-tiba. Dia begitu terbiasa dengan pelanggaran hukum. Oke. Bagaimanapun, itu adalah hari ulang tahun Yun Mo hari itu. Kamu membiarkannya terjun, itu normal baginya untuk memiliki sedikit temperamen. Fang Yuan perlahan berjalan ke samping kamuflase. Kemudian dengan lembut membujukku untuk menelepon Yun Mo. Telepon dia kembali. Jangan marah juga. Itu semua keluarga. Hanya kebaikan yang bisa menghasilkan uang. Di permukaan, Fang Yuan berbicara untukku. Tapi nyatanya, dia menggunakan pemahamannya untuk memicu kekesalanku. Bagaimanapun, kamuflase adalah untuk pekerjaan. Anggap saja dia sebagai pengantin pria. Seseorang melemparkannya ke adegan pernikahan. Dia juga tidak membuat masalah. Instruksikan dengan lembut kamuflase di telepon untuk memperhatikan tubuhmu. Jangan terlalu lelah dan aku baru saja berdiri untuk ulang tahunku. Ini mulai bekerja. Perbandingan seperti itu. Siapa yang akan keseimbangan di hati kamuflase nikmat? Tak perlu dikatakan. Fang Yuan mengeluarkan ponselnya. Berpura-pura menghubungi nomorku. Dan dia berkata, kau tahu, anehnya mencurigakan. Nietzsche mengerutkan kening lagi. Apa yang terjadi? Fang Yuan bingung. Aku punya nomor Chun Yun Mo. Aku bisa melewatinya sebelum. Tiba-tiba menjadi kosong. Nietzsche tiba-tiba memiliki firasat tidak menyenangkan di dalam hatinya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomorku. Namun, detik berikutnya. Ia seperti Fang Yuan. Aku mendengar layanan pelanggan elektronik. Halo, suara tak bernyawa. Nomor yang Anda tuju kosong. Fang Yuan tampaknya telah menyadari sesuatu. Ia tampak khawatir. Bahkan, diam-diam melengkungkan kamuflase jalan api. Tinta awan. Apakah Anda kabur dari rumah karena marah? Wajah kamuflase jelek. Dia melangkah menuju kamarku. Lalu dia mendobrak pintu. Aslinya perabotan kamar hangat dan menarik. Sekarang kosong. Tak ada lagi yang tersisa. Hadiah yang dia berikan. Semuanya hilang. Lingkaran di balik kamuflase. Menutup mulutnya dan berseru. Bagaimana dengan barang Yun Mo? Kenapa hilang? Benarkah dia kabur dari rumah? Dibimbing persahabatan Fang Yuan. Kamuflase juga sudah praduga. Aku marah padanya. Melarikan diri dari rumah. Dan sesaat, dia sangat marah. Ini masalah sepele sehingga dia akan kabur dari rumah. Sebaliknya. Melihat kamuflase begitu marah. Fang Yuan diam-diam senang sebentar.
Tapi di permukaan dia berpura-pura mengkhawatirkanku. Bergegas ke Yunmo dengan bantuan media. Mengapa anak ini begitu impulsif? Seharusnya tinta awan kamuflase belum pergi jauh. Kirim seseorang untuk menemukannya. Kamuflase lumayan jelek. Usianya 18 tahun. Tapi ia masih keras kepala seperti biasanya. Tak ada pertumbuhan sama sekali. Pikirkan ini. Kemarahan yang akhirnya kamuflase redam. Semakin membara dalam sekejap. Wajahnya begitu dingin sehingga sejak ia tak mau kembali ke rumah ini. Maka biarlah ia tetap di luar. Lewati perintahku ke bawah. Tak seorang pun boleh mencarinya. Satu kalimat membuat Fang Yuan gembira. Tak apa. Ia akhirnya mengusir benda cinta ini. Tinggal selangkah lagi. Ia bisa dibenarkan. Tuan layak dalam kamuflase. Namun, sekuat apapun itu, kamuflase akhirnya mengalah. Bagaimanapun, ia dibesarkan sendiri. Tak bisa sungguh-sungguh mengabaikannya. Maka sehari setelah kata-kata kasar, dia diam-diam mengutus anak buahnya untuk mencariku. Namun, semakin banyak bawahan yang dikirim. Aku masih hilang. Bos. Tuan Muda Yun mau teman sekelas dari TK sampai universitas. Semua dihubungi. Mereka semua mengatakan bahwa seluruh liburan musim panas ini, Tuan Muda Yunmo belum menghubungi mereka. Mereka belum pernah melihat tangan Tuan Muda Yunmo. Melaporkan kembali satu persatu. Tapi laporan itu semua berita tak berguna. Masih hilang. Mereka bahkan memiliki benang yang berguna. Sodo tidak menemukannya. Asisten kamuflase. Dibawa kembali pesan yang meledak-ledak. Bos, detektif swasta yang kusewa baru tahu. Tuan Yunmo telah dibatalkan. Tubuh kamuflase jelas kaku. Apa katamu? Pembatalan hukou biasanya dilakukan di kantor polisi. Kamuflase datang ke kantor polisi secepat mungkin. Dia menemukan satu staf yang menangani prosedur pembatalan akun untuk saya. Kemudian bertanya dengan marah. Mengapa membatalkan akun untuk Yunmo? Siapa yang membuatmu memotongnya? Dia masih hidup. Mengapa Anda memotongnya? Staf ketakutan. Tapi masih berusaha untuk tetap tenang nona ini. Harap tenang. Ada apa? Duduk dan bicara perlahan. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan mencoba yang terbaik untuk menjawabnya untuk Anda. Saya khawatir bos saya akan terus menjadi gila. Asisten dengan cepat berbicara, maaf. Ini keluarga Yunmo. Baru saja menerima pemberitahuan. Katanya kamu menutup akun untuk Yunmo. Tapi anak kita masih hidup. Mengapa Anda membatalkan akun? Silakan periksa apa yang sedang terjadi. Staf menunjukkan ekspresi kesadaran mendadak. Yunmo, aku ingat dia. Seorang anak kecil yang sangat tampan. Saya sangat terkesan. Dia datang kepada kami sekitar 10 hari yang lalu untuk menutup akunnya. Dia bilang dia menderita kanker. Tidak banyak hari untuk hidup. Dalam keadaan normal. Kami semua setelah kematian di sini. Anggota keluarga datang untuk membatalkan akun. Dia datang untuk menutup akun untuk dirinya sendiri. Ini jelas tidak sesuai dengan proses. Jadi saya tidak setuju atau menutup akun untuknya. Asisten terkejut. Lalu mengapa kami mendapat pemberitahuan? Dikatakan bahwa Tuan Muda Yunmo telah dibatalkan. Dengarkan aku selesai. Staf benar-benar tidak menanganinya saat itu. Tapi beberapa hari kemudian. Apa yang dibekukan? Tim ilmiah ada di sini. Dikatakan menangani prosedur pembatalan akun untuk Yunmo. Tim peneliti ini. Mereka juga pernah menangani tangan terkait dengan kami sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu. Ini seperti mengambil beberapa orang sakit parah. Membekukannya. Semuanya seperti mimpi. Ketika Nietzsche kembali dari kantor polisi. Dia kesurupan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia kembali. Dia juga tidak bisa memahaminya. Mengapa semuanya seperti ini? Ketika dia pergi seminggu yang lalu. Semuanya baik-baik saja. Yumo juga dengan genit memintanya untuk menemaninya di hari ulang tahunnya. Kok baru seminggu dan sudah berubah? Andai saja ia tahu. Bahwa mungkin ini ulang tahun terakhir yang akan kuhabiskan bersamanya. Maka ia tak akan melewatkan janji apapun yang terjadi. Fang Yuan keluar dari kamar tidur. Datang ke sisi kamuflase. Apa yang terjadi dengan kamuflase? Kau tampak sangat jelek.
Apakah kau masih mencemaskan Yunmo? Bukankah kau bilang? Yunmo sudah berusia 18 tahun. Dia pria dewasa. Kita tak bisa memperlakukannya seperti anak kecil lagi. Jadi jangan khawatir. Mungkin dia hanya marah. Aku juga melakukan perjalanan bersama teman-temanku untuk bersantai. Fang Yuan berkata. Ia mengulurkan tangan dan memeluk pinggang kamuflase. Obstruksi ini telah hilang. Sekarang ia tinggal satu langkah terakhir lagi. Kau bisa berpegang pada posisi laki-laki pemilik keluargami. Dan langkah terakhir ini berkaitan dengan kamuflase. Ia ingin memanfaatkan waktu aku jauh dari rumah. Turunkan kamuflase sepenuhnya. Biarkan kamuflase terobsesi pada tubuhnya. Menjadi miliknya. Memegang ide ini. Kamuflase menenangkan yang menghembuskan napas seperti anggrek di satu sisi. Dan aku tertatih dan aku mendekatinya. Kamuflase, kau terlalu gugup. Aku akan membantumu rileks. Dan ia mengulurkan tangan. Di bawah kamuflase. Menyentuh bagian tersembunyi yang tak bisa disentuh. Namun, tangannya belum menyentuhnya. Hal yang membuatnya rindu. Kamuflase tiba-tiba mengulurkan tangan dan menampar wajahnya. Yunmo mengidap kanker. Tapi mengapa saya membawanya ke rumah sakit malam itu? Dokter mengatakan bahwa Yunmo baik-baik saja. Kemudian dia meliriknya dengan dingin. Wajah Fang Yuan jelas berubah. Ada tatapan bersalah yang samar-samar di matanya. Meskipun dia segera sadar. Berpura-pura tenang dan membela diri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dokter itu. Mungkin dia salah memeriksanya. Ini untuk memarahi kamuflase Yin Zizizi. Matanya seperti pisau. Perlahan-lahan di kulit bulat. Lalu mengapa anak buahku baru saja menyelidiki? Dokter yang melakukan tes terakhir. Itu saudara tirimu. Wajah Fang Yuan langsung menjadi pucat seperti kertas. Dia tidak pernah memikirkan itu. Kamuflase bahkan menyelidiki ini. Fang Yuan adalah anak haram. Malam itu, kamuflase membawaku ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Rumah sakit yang kudatangi. Bahkan, dibuka oleh ayah kandung Fang Yuan. Tapi ayah Fang Yuan tak pernah mengakuinya. Aku memiliki seorang putra seperti Fang Yuan. Dunia luar tak tahu bahwa Fang Yuan memiliki identitas ini. Ketika Luo membersihkan diri dan meminta Fang Yuan berpura-pura menjadi kekasihnya. Meskipun seseorang telah dikirim untuk menyelidiki Fang Yuan. Tapi itu hanya survei sederhana. Tidak menggali terlalu dalam. Jadi dia tak mengetahuinya pada awalnya. Fang Yuan masih memiliki hubungan ini dengan rumah sakit itu. Sekarang dia akhirnya tahu. Sayang sekali sudah terlambat. Sesuatu telah terungkap. Fang Yuan tak lagi melawan. Dia berlutut di tanah sambil memegang kamuflase kaki ramping kamuflase. Aku salah, tapi kau harus percaya padaku. Aku tak pernah ingin menyakiti Yunmo. Semua ini sebenarnya adalah ide ayahku. Awalnya aku tak setuju. Aku terus berpesan pada ayahku agar tak melakukan ini. Tapi ayahku menyuruhku. Andai kau tahu aku mengidap kanker. Aku pasti akan setuju bersamanya karena sakit hatiku. Aku tak akan punya kesempatan sama sekali. Kamuflase aku melakukan kesalahan. Tapi itu semua karena aku sangat mencintaimu. Waktu yang kuhabiskan bersamamu. Aku jatuh cinta padamu. Aku tak ingin hubungan kita jadi hanya bersandiwara. Aku ingin tetap di sisimu. Mengatakan itu, Fang Yuan menerkam kamuflase. Kamuflase aku mencintaimu. Aku ingin kau. Berikan padaku aku mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu. Asalkan aku bisa tetap di sisimu. Aku akan melakukan apapun. Namun, Fang Yuan putus asa dan gila. Sebagai imbalan atas tendangan tanpa ampun dari kamuflase. Dengan rasa jijik yang mendalam. Kamuflase menendang jauh alun-alun yang bergegas ke arahnya. Dingin naik ke alun-alun. Jangan terlalu sibuk membela diri. Apapun yang kamu katakan tidak ada artinya. Apakah itu idemu? Itu ide ayahmu. Tidak masalah. Mulai hari ini, ayahmu tidak akan lagi menjadi direktur rumah sakit St. Mary. Dan saudara tirimu. Kamu juga akan dilucuti dari status medismu. Tidak akan mendapatkan sepeser pun. Dan aku berjanji padamu. Selama aku masih hidup. Keluargamu. Jangan pernah berpikir untuk mencari pekerjaan yang layak di Tiongkok. Kamuflase tahu betul. Fang Yuan sama sekali tidak mencintainya.
Yang dia cintai hanyalah kekayaan dan statusnya. Dia ingin membuat keluarga kaya jatuh ke salju. Ia ingin menjalani hidup dengan mabuk kepayang. Ia ingin menikmati segala sesuatu yang bisa dinikmati orang kaya. Untuk orang sia-sia seperti ia, hukuman terbaik adalah tidak membunuhnya. Tapi untuk membuatnya miskin seumur hidupnya. Selalu berada di dasar masyarakat. Kau tak akan pernah bisa mendapatkan semua yang kau inginkan. Benar saja, setelah mendengarkan kamuflase, Fang Yuan tiba-tiba jatuh ke tanah. Keputusasaan tertulis di seluruh wajahnya. Haha kamuflase, menurutmu apakah aku memaksa Yunmo pergi? Tidak, kau salah. Aku hanya mengipasi api paling banter. Yang benar-benar memaksanya pergi adalah kau. Keputusasaan yang ekstrim. Tak ada yang masuk akal. Dia menunjuk kamuflase dan mengutuk. Aku hanya orang yang tak relevan. Yumo tak peduli ucapanku. Atau melakukan sesuatu. Bahkan jika aku memegang speaker. Aku memanggilmu di telinganya setiap hari bahwa suster kamuflase tak mencintaimu. Dia membencimu. Pergi. Tak ada gunanya mengganggu. Dia tak akan sedih mendengarnya. Aku tak akan kabur dari rumah. Yang benar-benar membuatnya sedih dan putus asa adalah perbuatanmu. Kau sengaja melecehkannya. Dia juga membayarku untuk merangsangnya. Bahkan, dan menggelar pernikahan yang belum pernah terjadi sebelumnya untukku. Haha kamuflase. Tapi nyatanya, kau sudah terlanjur jatuh cinta padanya. Hanya saja kau tak berani mengakuinya karena identitasmu. Kamuflase yang sebenarnya membuatmu jatuh cinta. Adikku jauh lebih muda dariku. Apa kau psikopat? Yunmo menyukaimu, dia paling tidak punya keberanian untuk mengatakannya. Tapi bagaimana denganmu? Kau hanya berani diam-diam menyukainya dalam hatimu. Kau bahkan tak punya keberanian untuk mengatakannya. Dan melakukan begitu banyak hal konyol. Dipaksa pergi ke kasih hatinya yang sekarat. Haha kamuflase, kau memang bodoh besar. Orang bodoh terbesar di dunia. Mendengarkan tawa gila. Kamuflase seharusnya marah, tapi ternyata tidak. Karena Fang Yuan benar. Dia memang orang bodoh terbesar di dunia. Ketika dia mengetahui bahwa Yunmo menyukainya. Reaksi pertamanya sebenarnya bukan kemarahan. Itu kegembiraan. Karena dia sudah memperlakukannya. Tapi mereka tidak mungkin. Dia jauh lebih tua darinya. Bagaimana mungkin mereka bisa bersama? Dia dimaafkan melekat padanya. Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Tapi dia tidak. Dia pria dewasa. Dia jauh lebih tua darinya. Jadi tentu saja dia lebih bijaksana darinya. Dia tidak bisa terobsesi seperti dia. Harus menahan diri. Kemudian turun dan melakukan hal yang benar. Ketika hubungan ini baru saja bertunas. Bunuh dia dengan brutal. Maka setelah kegembiraan itu, dia berubah menjadi dingin. Mereka menegurnya dengan kasar. Dan aku menemukan lingkaran itu. Biarkan dia berpura-pura menjadi pacarnya. Sehingga benar-benar memutus perasaan Yunmo padanya. Dia pikir dia melakukan hal yang benar. Sebagai seorang penatua, seseorang harus tenang dan menahan diri. Sedalam apapun cinta itu, tidak dapat dengan mudah terungkap. Dan sebagai setengah penjaga, dia juga memilikinya. Tanggung jawab membimbing Yunmo ke jalan yang benar. Tapi mengapa dia jelas melakukan hal yang benar? Dan inilah akhirnya kamu. Pada hari dia kehilangan akal. Guru favoritnya tenggelam ke laut. Sakit seperti banjir yang meluapkan tepiannya. Disapu masuk seperti orang yang luar biasa. Kamuflase menutupi hatiku dan sangat menyakitkan sehingga aku bahkan tidak bisa bernapas. Tinta awannya. Seberapa putus asanya kamu? Berbaring di hotel itu? Dia jelas paling takut gelap dan dingin sejak dia masih kecil. Ketika saya pertama kali menjemputnya dan pulang. Dia melakukannya setiap malam. Mereka semua datang untuk tidur dengannya dengan boneka kelinci. Dia menggunakan nada yang sangat tidak dewasa. Suara susu. Tubuh adik kamuflase seperti kompor besar. Hangat. Ada adik kamuflase. Yunmo tidak akan pernah merasa kedinginan. Tapi pada akhirnya dia tetap memilih es terdingin di dunia. Mengapa? Siapa yang terluka olehnya? Aku tidak bisa lagi merasakan kehangatan dunia ini. Jadi aku lebih suka berbaring di es. Membekukan seluruh duniamu? Begitukah? Kamuflase tinta awan tidak tahu jawabannya. Dia hanya tahu saat ini.
Dia menggila memikirkan Yunmo. Dia harus segera menemuinya. Dia di dalam es. Anak buahnya segera menemukan si beku. Informasi kontak tim peneliti. Dan ke lokasi lab mereka. Kamuflase bergegas sesegera mungkin. Kepala tim peneliti krionik menerimanya. Itu adalah wanita kamuflase. Tuan Yunmo sebelum dibekukan. Memberiku catatan bunuh diri. Dia berkata pada saat itu bahwa jika ada yang mendatanginya. Biarkan aku memberikan catatan bunuh diri ini kepada orang itu. Kata penanggung jawab dari tas kerja. Mengeluarkan amplop coklat. Dia menyerahkannya ke kamuflase. Catatanku di amplop. Kamuflase mengambil tangannya dan tiba-tiba gemetar. Setelah amplop itu, dia mulai bernapas kesakitan. Jadi Yunmo. Kau tahu aku akan datang kemari mencarimu. Semua ini yang kau berikan pada adik kamuflase. Hukuman? Nona Bedbau Valley. Kurasa kau butuh privasi. Baiklah, aku akan menunggumu di luar. Setelah kau membaca surat itu dan tenangkan suasana hatimu yang baik. Kau bisa menemuiku di kantor sebelah. Setelah mengatakan itu, penanggung jawab berbalik dan pergi. Dan aku berbaik hati pergi dengan pintu tertutup untuk kamuflase. Kamuflase menarik napas panjang. Lalu kubuka amplop itu. Saat amplop itu dibuka, catatan familiarku kembali terlihat. Adik kamuflase. Pasti kau yang membuka surat ini. Karena kurasa tak ada orang lain yang akan mendatangiku. Sedih rasanya memikirkan. Hidup begitu lama. Suatu hari aku tiba-tiba menghilang. Kecuali kau. Aku tak bisa memikirkannya. Orang kedua yang akan mendatangiku. Dan inilah bagian sedihnya. Aku sekarang. Aku bahkan tak yakin jika kau akan mendatangiku. Lagi pula, kau sudah punya dialek. Minta maaf karena mengatakan sesuatu yang tak suka kau dengar. Tolong jangan marah. Aku tak bermaksud mengeluh. Sebenarnya aku sangat bahagia untukmu. Sendiri di dunia ini. Sepi sekali. Kau bisa menemukan seseorang yang kau sukai dan menghabiskan hidupmu bersamanya. Adalah semacam keberuntungan. Adik kamuflase tak tahu mengapa. Setiap kali aku merestuimu, kau tak percaya padaku. Kau selalu berpikir aku masih mencintaimu. Semua berkahku untukmu adalah semu. Aku berbohong padamu. Itu motif tersembunyi. Tapi ternyata tidak. Kuakui bahwa aku masih sangat menyukaimu. Cinta ini mungkin bertahan 1000 tahun. Tak akan berubah dalam 10.000 tahun. Tapi itu benar. Semua berkatku untukmu adalah benar. Saat kau membaca surat ini. Seharusnya aku sudah berbaring di hotel sekarang. Aku tak punya alasan untuk berbohong saat ini. Jadi kakak kamuflase. Bisakah kau mempercayaiku sekarang? Aku sungguh berharap kau dari lubuk hatiku yang paling dalam. Kuharap kau bisa menjadi tua bersama kekasih hatimu. Penuh anak dan cucu. Semoga kau bisa menikmati semua keindahan di dunia ini. Bahkan jika bukan aku yang menemanimu menikmati keindahan ini. Kakak Li Chai. Tolong jangan merasa kasihan dengan kepergianku. Jangan salahkan dirimu sendiri. Bukan urusanmu aku membuat pilihan ini. Saat aku kecil. Setiap kali pertengkaran orang tua. Aku akan bersembunyi di lemari. Gelap dan dingin di dalam lemari. Tapi hanya di dalam lemari yang sempit. Agar merasa aman. Saat itu. Lemari kecilku adalah seluruh duniaku. Lalu adik kamuflase membawaku keluar dari lemari. Dunia luar begitu kosong. Meski tak gelap lagi. Tapi entah mengapa. Aku merasa hatiku tak punya tempat tujuan. Aku berpikir mungkin aku masih terlalu memikirkan diriku sendiri. Selama ini aku bersembunyi di ruang kecil. Tak beradaptasi dengan dunia yang begitu besar. Untung saja aku masih punya adik kamuflase. Selama kau masih di sisiku. Aku tak takut pada apapun. Maka aku diam-diam menaruh hati padamu. Aku suka itu. Tumbuh dengan tenang di pergantian musim. Kurasa tak ada yang berdosa dari itu. Sebaliknya, kurasa itu suci. Sementara pergi ke sekolah. Salah satu guru favoritku pernah bilang padaku. Orang hidup di dunia ini. Kau tidak sendiri. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Antara semua orang dan semua orang. Akan ada hubungan sedikit banyak. Dan antara orang-orang. Jaring hubungan yang dibentuk oleh koneksi kecil ini. Ini adalah hubungan antara orang dan dunia. Dia memberi contoh pada saat itu.
Mengatakan bahwa setiap orang memiliki orang tua. Antara kami dan orang tua kami. Hubungan keluarga terjalin. Ini hubungan kami dengan dunia. Sayang, aku tidak punya orang tua. Aku hanya punya adik kamuflase, dan aku juga tidak punya kekasih. Aku hanya punya adik kamuflase dan aku bahkan tidak punya teman. Aku hanya punya adik kamuflase. Kamuflase adalah satu-satunya hubunganku dengan dunia. Aku berdiri di persimpangan jalan. Kerumunan orang bergegas lewat. Ada begitu banyak orang di kota ini. Tapi mereka semua asing bagiku. Hanya adik kamuflase yang berbeda. Hanya adik kamuflase yang akan memeluk erat ketika aku kedinginan. Ini menghiburku ketika aku takut. Akan membelikanku kue untuk ulang tahunku. Belikan aku hadiah. Lalu temani aku membuat permohonan dan tiup lilin adik kamuflase. Kau selalu bilang bahwa kesukaanku padamu cacat. Itu tak normal. Fang Yuan juga bilang bahwa aku mesum dalam hati. Tapi bagaimana aku tak menyukaimu? Menjadi seorang ibu tak tahan lagi. Pengendalian pikiran jangka panjang ayah. Ketika ia menebas ayahnya dengan pisau. Ketika ibu tersenyum. Ketika kau gantung diri dari balok. Ketika duniaku mulai hancur inci demi inci. Itu kamuflase. Kau mengeksposku dari dunia yang hancur. Mengatakan bahwa ayahku sebenarnya sangat menyayangi ibuku. Dia hanya melakukannya dengan cara yang salah. Kau bilang bahwa ibuku sebenarnya sangat menyayangiku. Tapi dia tak bisa menahan diri. Dia takut akan menyakitiku. Maka dia pergi lebih dulu. Percayakan aku padamu. Biarkan kau menjagaku untuknya. Mengapa cinta seorang ayah pada ibunya berubah bentuk? Kau bisa mengerti. Tapi kau tak bisa menerima cintaku. Pertanyaan ini tak memerlukan jawaban. Suster Nietzsche, kau tak perlu menjawabku begitu banyak. Aku hanya ingin kau tahu. Dalam hatiku. Seperti kau. Itu hal paling sakral yang pernah kulakukan dalam hidupku. Bahkan jika kau tak mengerti atau menerima. Kuharap kau tak akan begitu menolak. Jangan pikir aku menjijikan. Jangan membenciku. Ribuan tahun kemudian. Bahkan seiring kemajuan teknologi. Kanker bisa disembuhkan. Tolong jangan mencairkanku juga. Kamuflase adalah satu-satunya penghubungku dengan dunia. Sekarang koneksi itu telah terputus. Aku tak peduli lagi dengan dunia luar. Kini aku kembali ke lemariku. Disinilah tempatku berada. Penutupan sempit. Dan aman. Aku akan tidur malam yang sangat panjang. Dan jangan harap bisa bangun lagi. Sebelum tertidur. Aku di sini untuk yang terakhir kalinya untuk adik kamuflase kesayanganku. Tawarkan berkah. Kamuflase adik, semoga pernikahanmu bahagia. Semoga hidupmu bahagia mulai sekarang. Jangan pernah menyesal. Surat pribadi Yun Mo akhirnya telah dibaca. Kamuflase setetes air mata. Diam-diam menetes ke surat. Basahi kertas. Dia sadar kembali. Lalu aku sadar bahwa aku sudah menangis. Kebahagiaan. Jangan pernah menyesal. Melihat baris terakhir surat berkatku padanya. Dia sadar setan angin. Menangis dan tertawa. Kau telah pergi. Bagaimana aku bisa bahagia? Tahukah kau? Semua yang kau lihat sebelum kau mati adalah semu. Saudari kamuflase membohongimu. Jangan pernah menyesal. Haha, bohong. Sebuah perpisahan. Tapi itu membuat hidup kita berdua. Semua penuh penyesalan. Butuh waktu lama bagi kamuflase untuk keluar dari kamar. Saat aku keluar. Dia bahkan memiliki perasaan terpisah dari dunia. Penanggung jawab menatapnya dan berkata, Nona Luo. MR Yun Mo kami yang beku sepenuhnya mematuhi hukum. Ini adalah informasi yang relevan. Tempat untuk menandatangani. MR Yun Mo menandatanganinya sendiri. Selain itu, saya ingin memberitahu Anda bahwa tolong jangan anggap perpisahan ini sebagai perpisahan. Karena Yun Mo belum mati. Pembekuan dilakukan dalam sekejap. Saya dapat meyakinkan Anda. Setiap sel dalam tubuhnya. Tidak ada kerusakan. Setelah kedinginan. Kami segera memeriksa tanda-tanda vitalnya. Pemantauan menyeluruh dilakukan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tanda-tanda vital suamiku disimpan dalam kondisi prima. Hidupnya tidak berakhir. Dia membeku sementara. Pada hari ini, 12 Desember. Menjelang 12 Desember, kata-kata ini
Hati kamuflase kembali berdebar-debar. Yunmo sebenarnya memilih mematung pada hari ini. Ini hari ulang tahunnya? Ya, ini hari ulang tahunnya. Tapi apa yang dia lakukan pada hari ini? Dia pada hari ini. Pernikahan yang belum pernah terjadi sebelumnya diadakan untuk Fang Yuan. Dia melepaskan merpati Yunmo pada hari ini. Aku bahkan tidak menghabiskan ulang tahun terakhirnya bersamanya. Saat ini, Nietzsche mengingat hari itu tanpa terkendali. Aku memohon padanya. Menemaninya di hari ulang tahunnya. Besok adalah hari ulang tahunku. Kau biasa menghabiskan hari ulang tahunku bersamaku. Bisakah kau menghabiskan ulang tahun terakhirku bersamaku? Aku mengerti. Ini terlalu banyak untuk diminta di hari pernikahanmu. Tapi aku tak akan mengganggumu dengan pernikahanmu. Jam 4 sore. Semua upacara pernikahan pasti selesai. Tepat di saat ini. Datang dan makan kue bersamaku. Lalu mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Aku puas. Sebenarnya aku orang yang sangat puas. Aku tak pernah meminta apapun padanya. Satu-satunya saat aku memintanya. Aku hanya ingin dia menemaniku makan sesuap kue. Lalu mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Dan itu cukup baik. Tapi bahkan permintaan sederhana seperti itu darinya. Dia juga tak bisa melakukannya. Seperti pisau. Ini bolak-balik. Tersayat hatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Kamuflase menutupi hatiku dan sakit. Meski kita sekarang. Teknik pencairan sempurna belum dikuasai. Tapi teknologi selalu berkembang. Saya percaya dalam beberapa tahun. Kami. Tanpa merusak tubuh Yunmo. Mencairkan dia. Penanggung jawab terus menjelaskan. Dan mungkin saat itu. Kanker juga bisa disembuhkan. Saat itu. MR Yunmo tidak hanya bisa berhasil dicairkan. Kanker bisa dengan mudah disembuhkan. Terbaik dari kedua dunia. Bukankah ini lebih baik daripada melakukan kemoterapi yang menyakitkan? Dengarlah di sini. Kamuflase menyentakkan kepalanya ke atas untuk mencair. Bisa juga dicairkan. Ia seperti menggenggam sedotan. Ia mencengkeram bahu penanggung jawab. Lalu berteriak keluar sekarang. Mencairkan tinta awan segera. Aku perlu menemuinya. Nona Li, harap tenang. Penanggung jawab berkeringat deras, mengatakan isi hatimu. Aku bisa mengerti. Tapi kau salah paham. Dan dengan mencair, maksudku bukan sekarang. Maksudku bertahun-tahun kemudian. Teknologi kita saat ini hanya bisa melakukan tanpa merugikan sel manusia. Membekukan orang dengan cepat. Adapun mencair. Maaf, kita tidak bisa melakukannya dengan teknologi kita saat ini. Kamuflase sangat marah sehingga tidak bisa dilakukan. Bukankah pembekuan dan pencairan harus diintegrasikan? Karena Anda tidak bisa mencairkannya. Mengapa bahkan memberikan layanan pembekuan kepada sukarelawan? Nona Mi, tolong tenang dan dengarkan saya perlahan. Mencair dan membekukan berbeda. Selama laju pendinginan cukup cepat ketika membekukan. Membekukan orang dalam sekejap. Maka sel-sel dalam tubuhnya tidak akan rusak dengan cara apapun. Meskipun korban membeku. Tapi sel-sel tubuh manusia masih utuh. Hidup. Hanya saja sel-sel itu membeku dan tidak lagi aktif. Orang-orang juga membeku pada saat itu dan tidak lagi menua. Tapi mencair itu berbeda. Pencairan itu jauh lebih sulit. Es mencair dengan mudah. Hanya memanaskannya. Tapi bagaimana jika ada bayi hamster di dalam es? Bagaimana Anda melakukannya? Demi memastikan bahwa hamster tidak dirugikan. Mencairkan es. Menaruh es batu ke dalam air hangat? Ini memang terdengar seperti pendekatan yang sangat lembut. Tapi Anda harus mempertimbangkan berbagai bagian es batu. Laju pencairannya berbeda. Semakin banyak es di dalamnya, semakin lambat mencair. Ini dapat dengan mudah menyebabkan situasi. Otak hamster telah dicairkan. Tapi organ dalamnya masih membeku. Manusia itu utuh. Saat permukaannya mencair. Darah sudah mulai beredar. Jika saat ini, organ dalam manusia atau tubuh bagian bawah masih membeku. Bisakah Anda bayangkan itu? Ini tidak menakutkan, darah mengalir ke organ dalam dan tidak bisa mengalir masuk. Sirkulasi telah berhenti. Apakah pria ini masih hidup? Kesulitan dalam pencairan adalah bagaimana melakukannya dalam sekejap. Mencairkan setiap sel dalam tubuh manusia.
Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini benar-benar tidak bisa melakukan itu. Tapi Nonami, aku berjanji padamu. Setiap staf kami di sini sedang bekerja keras. Belajar dengan giat. Mencari metode pencairan yang sempurna. Aku percaya bahwa dalam waktu dekat, kita pasti bisa mengatasi kesulitan teknis. Dengan aman membangunkan semua orang yang membeku. Omong-omong. Dan ada jeda. Ia menopang rongga emas di wajahnya. Lalu ia tersenyum kecut dan berkata dan mundur 10.000 langkah. Apa gunanya mencairkan Tuan Yun sekarang? Ia menderita kanker pankreas stadium akhir. Tingkat perawatan medis saat ini. Tak ada cara untuk menyembuhkannya sama sekali. Bahkan jika Anda membangunkannya. Hanya bisa melihatnya menderita karena rasa sakit. Kalimat ini tiba-tiba membangunkan kamuflase. Ya. Apa gunanya dia membangunkan Yunmo sekarang? Yunmo sakit. Mentah atau tak bisa disembuhkan. Meskipun ia memiliki kekayaan yang tak ada habisnya. Tapi tak ada cara untuk menyembuhkannya. Tapi ia sangat ingin bertemu dengannya lagi. Ia ingin memberitahunya. Semua yang ia lihat sebelum membeku adalah palsu. Ia berbohong padanya. Ia tak menikahi Fang Yuan. Ia juga tak mencintai Fang Yuan. Dari awal sampai akhir. Anak laki-laki di dalam hatinya. Selalu dia. Dunianya sebenarnya hanya dia. Di manamu sekarang? Setelah keheningan yang cukup lama. Kamuflase berkata dengan nada serak, aku ingin melihatnya. Cut of es-nya diletakkan di laut dalam. Penanggung jawab memberitahu kamuflase. Tim Krios Change mereka hanya membangun ruang penyimpanan es di laut dalam. Tidak ada basis percobaan yang dibangun di laut dalam. Dan ruang penyimpanan hanya menampung es. Tidak bisa masuk ke yang hidup. Nona Luo, Anda juga harus tahu. Dasar laut berbeda dengan tanah. Suhu dasar laut rendah dan tekanannya kuat. Membangun basis percobaan di dasar laut butuh banyak biaya. Aku tidak takut dengan leluconmu jika aku mengatakannya. Kelompok penelitian krionik kami telah sangat ketat. Jadi hanya ada penyimpanan penghalang es di dasar laut. Ruangan itu tidak membangun basis percobaan. Dan untuk melindungi es lulus dari erosi air laut. Ruang penyimpanan kedap udara. Bahkan udara di dalamnya telah terkuras habis. Bagaimanapun, ada oksigen di udara. Oksigen dapat dengan mudah menyebabkan oksidasi bahan es. Oleh karena itu, orang tidak dapat memasuki penyimpanan es. Jika Anda bersikeras menemui Tuan Yun, kita dapat menggunakan mesin. Membawa tiket es Tuan Yunmo kembali ke pantai. Anda hanya perlu membayar satu biaya pengiriman. Apa yang dapat diselesaikan dengan uang adalah bahkan tidak untuk kamuflase. Dia kemudian membayar 3 kali biaya pengiriman. Dan mengharuskan tim peneliti kriopreservasi untuk bergerak secepat mungkin. Membawa tiket esku kembali ke kasus ini. Tapi meskipun begitu, aku juga butuh 2 hari. 2 hari 48 jam tidak terdengar seperti waktu yang lama. Tapi untuk kamuflase hari ini. Setiap menit dan setiap detik setelah kehilanganku adalah siksaan. Dia meninggalkan pangkalan eksperimental yang membekukan dengan putus asa. Kemudian mengendarai mobil. Berkeliaran tanpa tujuan melalui kota yang luas ini. Seperti hantu yang tak punya tempat tujuan. Ia tak mau pulang. Karena tak ada seorang pun di rumah yang menunggunya kembali. Ia menepi ke pinggir jalan. Lalu keluar dari mobil dan datang ke persimpangan yang mengalir. Ia berdiri di tengah persimpangan. Menyaksikan orang banyak datang dan pergi. Akhirnya, aku menyadari apa yang kutulis di catatan bunuh diriku. Aku berdiri di persimpangan jalan. Kerumunan orang bergegas lewat. Ada begitu banyak orang di kota ini. Tapi mereka semua asing bagiku. Hanya adik kamuflase yang berbeda. Kamuflase adalah satu-satunya koneksiku dengan dunia. Dan aku paling butuh teman ketika ia menderita kanker. Ketika seseorang paling membutuhkan perlindungan. Aku memutus hubungan di antara mereka dengan tanganku sendiri. Yun mau berkata dalam catatan bunuh diri. Semua ini bukan salahnya. Tapi bagaimana mungkin itu bukan salahnya? Itu dia. Aku pribadi memutus satu-satunya hubungan antara dia dan dunia ini. Itu dia. Tangan. Mendorongnya ke kedalaman keputusasaan dan es. Dia seharusnya melindungi hatinya agar tidak berulang kali dicekik. Kamuflase menutupi hatinya dan perlahan berjongkok. Seseorang yang baik hati datang untuk bertanya pada sang nona. Apakah kamu baik-baik saja?
Kamuflase tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sibuk. Dia pada tanggal 12 Desember. Kehilangan orang yang paling dicintainya. Dalam keadaan linglung. Kamuflase datang ke sebuah taman. Duduk di bangku taman. Hilang memandang tak jauh. Mengitari taman adalah merpati terbang. Kamuflase mengingat seperti ketika saya masih kecil. Dia biasa membawa saya ke sini untuk memberi makan merpati. Si kecil penakut. Saya tidak berani memberi makan pada awalnya. Bersembunyi di belakangnya, memeluk kakinya, mengintip merpati. Sampai dia memegang saya. Untuk menyentuh seekor merpati putih kecil yang jinak. Saya baru saja memberanikan diri. Meraih pakan dan mengejar merpati keliling dunia. Saat itu, Yunmo tersenyum begitu bahagia. Terjebak dalam ingatan. Seorang anak laki-laki yang jernih tiba-tiba teringat Nona. Bisakah saya mengganggu Anda sebentar? Kamuflase hidup kembali. Dia menatap pemuda di depannya dengan mata dingin. Anak muda baru berusia 20-an. Yao Zheng terlihat baik. Bukan tipe yang sangat tampan. Tapi kelihatannya cukup bersemangat. Ia mengenakan baju olahraga hitam. Memegang sebuah. Rupa seperti salah satu buku rut. Dan karbon yang sangat sederhana. Nona seperti ini. Aku mengejar adikku. Pemuda itu tersipu dan berkata bahwa ia bukan adiknya. Dia adik tetanggaku. Aku keluarga single parent. Ibuku meninggal ketika aku masih sangat kecil. Ayah terlalu sibuk mencari uang untuk mengurusku. Adik tetangga menatapku memelas. Dia sering memanggilku ke rumahnya untuk makan malam. Dia membantuku mengerjakan PR. Merayakan ulang tahunku. Membelikanku baju baru. Dia lembut dan cantik. Aku sangat-sangat menyukainya. Ketika aku masih kecil, impian terbesarku adalah tumbuh dengan cepat. Lalu mengaku padanya. Jatuh cinta dan menikahinya. Ketika anak muda membicarakan adik tetangganya. Mata berbinar. Seperti malam yang gelap. Tiba-tiba ada cahaya. Seluruh hidupnya diterangi oleh adiknya. Lama aku repotkan. Akhirnya dewasa. Tapi ketika aku menyatakan cinta pada adikku dengan harapan tinggi. Adikku menolakku. Omong-omong. Cahaya di mata pemuda itu tiba-tiba padam. Katanya usianya 12 tahun lebih tua dariku. Jika kita bersama, orang akan bergosip. Aku tak setuju. Menurutku usia bukan masalah. Cinta sejati bisa mengatasi apapun. Dan aku juga ingin membuktikannya pada adikku. Orang modern sangat berpikiran terbuka. Cinta saudara tak ada apa-apanya sama sekali. Selama kita menempuh langkah berani ini, kita pasti akan berakhir bahagia. Maka, aku akan memperkenalkan dan meminta pendapat semua orang. Rindu. Bisa tolong luangkan waktumu beberapa menit? Bantu aku dengan buku ajakan ini. Tuliskan pemikiranmu tentang cinta saudara kandung. Aku ingin adikku melihatnya. Meskipun kita bersama. Akan ada beberapa penjahat yang akan menggigit lidah. Tapi di dunia ini, faktanya, lebih banyak orang akan memahami kita. Dukung kami. Kata-kata tahun baru membuat jantung kamuflase berlalu lagi. Yang di depanmu ini penuh darah. Orang-orang muda berlari untuk cinta. Sama seperti beberapa bulan yang lalu. Layar yang mengumpulkan keberanian untuk mengaku padanya. Itu juga tidak terlihat besar. Kau punya 20 pertanyaan kamuflase? Beberapa anak muda mengatakan bahwa saya berusia 21 tahun ini. 11 sangat muda. Tahukah kamu apa itu cinta? Kamuflase bertanya lagi. Apa kau pernah mempertimbangkan? Mungkin perasaanmu untuk adikmu. Ini bukan tentang cinta. Tapi karena kurangnya cinta keibuan. Jadi untuk kakak perempuan di sebelah. Ini menciptakan keterikatan psikologis. Dan kamu terlalu muda. Tidak bisa membedakan keduanya. Salah mengira ini cinta. Ini sebenarnya yang ingin dikatakan kamuflase kepadamu. Lagi pula dia masih terlalu muda. Baru 18 tahun. Tahukah kamu apa itu cinta? Dia takut menerimaku. Aku takut aku membingungkan cinta dan keterikatan. Anak kecil. Itu selalu menjadi keterikatan dan disalah karena cinta. Nona, aku masih muda. Tidak bodoh. Pemuda itu tidak puas. Kalian yang sedikit lebih tua. Jangan selalu menganggap kami anak muda sebagai orang bodoh, oke? Kami tidak bodoh.
kita bisa tahu apa itu cinta. Dan saya adalah seorang jurusan biologi di perguruan tinggi. Saya adalah mahasiswa terbaik Universitas Qingbei. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab. Anak muda sebenarnya lebih tahu tentang cinta daripada kamu. Karena kita masih muda dan dalam keadaan sehat. Bertemu seseorang yang Anda sukai akan melepaskan lebih banyak hormon. Jadi cinta anak muda kita dibandingkan dengan cintamu. Lebih panas. Lebih buta. Lebih putus asa. Tapi bukan berarti kita bodoh. Kami hanya cinta murni. Setelah beberapa kata, kamuflase tidak bisa berkata-kata. Dia dulu berpikir anak muda belum dewasa. Mereka tidak rasional. Aku tidak tahu apa itu cinta. Tapi baru pada saat inilah dia akhirnya mengerti. Ternyata orang yang benar-benar tidak mengerti cinta adalah dia. Kewarasan apa? Pengekangan apa? Jika Anda benar-benar jatuh cinta, Anda tidak peduli. Cinta datang begitu melonjak. Di mana ada alasan? Kewarasannya. Pengekangannya menjadi lelucon saat ini. Aku minta maaf karena mempertanyakan perasaanmu pada adikmu. Nietzsche berkata untuk bertemu denganmu. Kakakmu beruntung. Pemuda itu tersipu. Dia menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berbisik bahwa dia harus mengatakan bahwa dia bisa bertemu dengan saudara perempuannya. Saya beruntung. Nietzsche mengambil pena dari pemuda itu. Dan kemudian dengan pengabdian yang mendalam untuk mencintai. Hati yang kagum. Dalam koleksi pemuda. Tuliskan pendapat Anda. Perlakukan saudari yang tidak dikenal di sebelah. Kakakmu menceritakan kisahmu padaku. Dia banyak bicara. Tapi aku mendengarnya dari awal sampai akhir. Yang kudengar hanyalah kelembutanmu terhadapnya. Tapi apa yang dia suka darimu? Saya takut jika saya menolak, apa yang dia katakan juga menakutkan. Bukannya kamu tidak menyukainya. Jadi saya berani menebak. Anda juga harus menyukai yang ini. Aku mencintai saudaramu yang bahkan sedikit konyol. Tapi Anda tidak bisa mengakui kesukaan Anda. Karena kamu yang lebih tua. Anda pikir Anda harus lebih rasional. Apakah Anda pikir saudara Anda bisa menjadi bodoh? Tapi Anda tidak bisa. Saya bahkan merasa bahwa Anda harus kejam. Putuskan hubungan ini yang tidak diakui oleh dunia. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tetapi apakah perhatian dunia benar-benar penting? Hidup hanya sekali. Kau memilih untuk takut. Hidup di mata dunia. Atau berani untuk dirimu sendiri. Bertarunglah dengan orang yang Anda cintai. Kakakmu yang mencintaimu sedang berjalan di jalanan. Hentikan pejalan kaki satu persatu. Tanya mereka. Dalam buku ajakan yang sedikit kekanak-kanakan ini dia membeli. Tuliskan berkatmu untuk cinta. Dia tidak takut dengan mata orang mati. Apa karena dia tidak peduli? Kurasa tidak. Dia melakukannya karena dia cukup mencintaimu. Keinginannya cukup kuat. Gosip tidak bisa mengalahkannya. Tidak ada mata orang lain yang bisa mengalahkannya. Apakah saya bertanya apakah itu layak? Dia bilang dia memikirkan senyummu. Apapun yang Anda lakukan, itu sepadan. Saya pikir. Ini mungkin bentuk cinta yang paling sejati. Usia tidak ada hubungannya dengan usia. Ini bukan tentang kekayaan. Cinta itu murni. Norak adalah kita. Pidato kakakku hari ini. Itu juga sangat menguntungkan saya. Jika kau menerimanya. Saya berharap Anda semua beruntung bersama-sama. Cinta seumur hidup. Jangan pernah terganggu oleh gosip apapun. Setelah menulis, kamuflase mengembalikan buku ajakan itu pada anak-anak muda. Kulihat dia menulis begitu banyak. Tahun ini sangat seru. Terima kasih, Nona. Kau menulis dengan sangat baik. Adikku akan sangat tersentuh ketika melihatnya. Kamuflase tersenyum. Terima kasih, kau juga. Setelah mengobrol denganmu. Aku juga punya perasaan pencerahan mendadak. Selama ini. Kabut yang melekat di hatiku akhirnya terangkat. Dia akhirnya berani menghadapi hatinya. Dia mencintaiku, dia tak ingin hanya menjadi adik kamuflaseku. Dia ingin memelukku. Ingin menciumku. Aku ingin memiliki segalanya. Dia ingin aku menjadi miliknya seutuhnya. Cintanya padaku bukan tanpa pamrih. Itu adalah cinta seorang pria egois dan seorang wanita. Perasaan ini mungkin tak diakui dunia. Tapi lalu apa? Hidup hanya sekali. Sekali kau merindukannya, tak akan ada kesempatan untuk melakukannya lagi.
Dia sudah pernah merindukan Yunmo sekali. Aku tak akan pernah melewatkannya lagi. Dan aku pulang. Kamuflase membuat dua keputusan. Keputusan pertama. Rockwell Group lah yang melakukan transformasi teknologi. Mulai sekarang. Grup Rockwell mengambil 20% dari pendapatan tahunannya. Setengah dari 20% hasil masuk ke grup riset krionik. Bantu mereka mengembangkannya sesegera mungkin. Teknologi pencairan yang aman. Dihentikan ke tim peneliti kanker. Bantu mereka mengatasi kanker sesegera mungkin. Manfaat kemanusiaan. Di saat yang sama, dia mengundurkan diri sebagai ketua grup Mi. Dan mengangkat adiknya sendiri, Minian. Penjabat ketua grup Rockwell. Di masa depan, urusan besar dan kecil Tan Rich Group. Semua diputuskan oleh Minian. Adapun keputusan kedua, 3 hari kemudian. Kamuflase akhirnya melihat mimpi awan yang telah lama dia pikirkan. Aku terbaring di hotel. Dengan mata terpejam, rasanya seperti tertidur. Melihat orang-orang yang tertidur di hotel. Kamuflase tidak bisa tidak mengingat. Malam-malam yang tak terhitung jumlahnya yang dulu membuainya tidur. Aku juga seperti ini. Berbaring patuh di pelukannya dengan mata terpejam. Yang berbeda hanyalah. Pada saat ini, aku bahkan memiliki embun beku di bulu mataku. Aku terlihat sangat pucat. Pasti dingin di dalam es. Yunmo, jangan takut. Sister kamuflase akan segera bersamamu. Yunmo, maaf. Adik kamuflase membohongimu. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh sisi pucat wajahku. Tapi hal terakhir yang kusentuh adalah tutup es dari lapisan es. Tak mungkin menyentuh. Menyentuhku seperti dulu. Berkali-kali aku ingin menyentuh hatinya. Tapi ditolak olehnya. Kenyataannya, Fang Yuan sama sekali bukan pacarku. Aku sama sekali tak mencintainya. Orang yang kucintai selalu dirimu, tapi aku tak berani mengakuinya. Aku merasa jika aku menyatakan cinta padamu adalah pengkhianatan. Pengkhianatan orang tuamu. Ibumu selalu menganggapku sebagai adiknya sendiri. Bagaimana aku bisa memperlakukan anak mereka? Bagaimana dengan pikiran berdosa ini? Jadi aku tak bisa mengakuinya. Dan aku mulai mencuci otak sendiri. Aku membohongi diriku sendiri bahwa kau sama sekali tak mencintaiku. Itu cukup mudah. Kau bahkan tak tahu apa itu cinta. Sebagai adikmu, aku harus mengoreksimu. Aku tak bisa membiarkanmu melakukan kesalahan lagi dan lagi. Jadi aku membayar Fang Yuan. Biarkan dia berpura-pura jadi pacarku. Agar kau menyerah. Semuanya palsu. Dia penata rias. Tanda yang kau lihat dalam diriku. Dia melukisnya sendiri dengan alat peraga. Aku tak pernah menyentuhnya. Pernikahan juga palsu. Aku tak menghadiri seluruh pernikahan. Aku hanya bertanggung jawab memberi uang. Apa yang mau dilakukan pelepasan yang lain? Biarkan dia melemparkan. Pernikahan itu megah. Tapi perhatianku teralihkan sepanjang waktu. Yang bisa kupikirkan hanyalah mengakhiri lelucon ini. Lalu pergi ke hari ulang tahunmu. Omong-omong. Kamuflase tak bisa menahan senyum kecut. Ia hampir tak menangis. Mata merah saat ini.